Halo? Halo? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Podcast Hydran bareng Putu di sini dan di episode ini gue akan coba ngobrol sama salah satu wanita yang katanya dia punya pengalaman yang lumayan mengejutkan di hidupnya terkait dengan relationship dengan salah satu bos di kantornya gitu. Jadi kurang lebih ceritanya itu sebenarnya cukup panjang, dan mungkin ini juga banyak terjadi di tempat-tempat lain. Dan kalau dirunut ceritanya memang ya secara alur memang kayaknya hal kayak gini tuh udah lumrah gitu loh, apalagi antara atasan dan bawahan gitu. Mungkin untuk cerita detailnya kita coba langsung aja tanya ke orangnya. Di sini udah ada Rebecca. Halo Rebecca. Halo. Jadi sebelum kita rekaman kan tadi kita udah sempet bahas ya. Katanya seorang Rebecca itu punya pengalaman yang dibilangnya lucu kan tadi bilangnya. Dibilang aneh enggak, tapi kok lucu gitu. Kenapa ya disebut lucu? Boleh tahu nggak? Kenapa lucu? Kok lucu gitu? Karena ini pertama kali punya hubungan sampai sejauh ini sama atasan. Oh, karena baru pertama kali jadi lucu. Jadi kayak lucu. Karena nggak tahu ya, mungkin cewek-cewek di luar sana udah lebih dulu lah kasarnya gitu. Karena kan aku baru masuk ke dunia kerja itu sekitar tahun 2019, 2018 akhir 2019 lah gitu. Yep. Nah, cuman atasan aku yang sekarang ini itu dulunya belum jadi atasan, paham nggak? Jadi misalnya nih, aku masuk ke kantor ini pertengahan 2019, tapi saat itu dia belum jadi supervisor aku. Dia itu dulunya apa? Freelance. Oh, malah freelance. Dulu tuh kayak kalau freelance kan dia, kalau freelance terutama videographer atau fotografer gitu kan, kerjanya per project gitu kan. Iya. Nah, dia freelance di kantor aku. Okay. Dan kebetulan atasan aku saat itu sebut aja namanya Budi lah ya. Jadi Kak Budi ini temennya atasan aku yang sekarang. Oh, berarti gitu. Kalau misalkan si freelance ini masuk dan jadi bos, si Kak Budi kemana? Tetap jadi bos juga. Oh, tapi naik lagi. Oh, gitu. Karena si freelance ini emang dari segi jam kerja, pengalaman tuh udah banyak. Dia kayak udah sekian tahun nanganin foto, video segala macam di company-company yang cukup gede lah gitu. Makanya ditarik kayak lo udah jadi sini aja gitu, ntar lo jadi head divisi aku. Gitu. Berarti sebenarnya memang, tapi waktu dia kan freelance, emang dari freelance emang udah kenal dekat. Nah, dari freelance itu kan memang dia nggak setiap hari ke kantor kan. Itu sebelum pandemi ya, 2019 kan. Iya. Dia emang nggak setiap hari ke kantor. Ya kalau ke kantor itu kalau memang ada kebutuhan foto di studio. Oh, balik lagi kayak karena per project tadi ya. Betul. Kayak misalnya
lo besok ke kantor ya, kita mau photoshoot buat produk klien kita nih, bla 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 gitu. Terus oh yaudah ke kantor, terus dan kebetulan emang waktu itu produk yang mau difoto itu dari klien yang aku handle. Gitu. Terus karena lingkup kantor aku itu kecil, jadi mungkin antara satu dengan yang lain itu tuh lebih cepat akrab juga gitu loh. Maksudnya jumlah employee-nya dikit. Jumlah employee-nya dikit. Jadi lebih gampang akrab juga, dan emang aku anaknya, kalau menurut teman-teman yang lain tuh aku anaknya gampang ngobrol sama orang gitu loh. Dan dia pun juga orangnya ya udah asal ceplos-ceplos sama orang gitu. Jadi orang nyablak ketemu orang nyablak lah gitu. Tapi dia umur berapa? Dia setahun di atas aku. Iya, berarti umurmu tahun ini berapa? 25. Berarti dia 26. Setelah dia masuk kan, kalau kayak gitu prosesnya berarti ya udah langsung masuk langsung jadi ngesupervisi divisimu gitu. Berarti setelah masuk, dia masuknya berarti setelah berapa lama? Dia jadi karyawan tetap itu sekitar 2020 akhir kalau nggak salah. Belum lama ya berarti ya? Memang belum lama. Terus setelah dia masuk, berubah dong, struktur kan berubah kan? Struktur berubah, dan aku pun pindah tim. Kok pindah tim? Nah, pindah tim, menarik. Pindah tim, jadinya aku itu under si Kak Budi ini. Bukan timnya dia? Bukan, karena saat itu kan dia masih jadi fotografer, videografer doang. Belum merangkap yang lain. Yang lain. Kalau sekarang dia udah head of branding lah, sebut aja head of branding. Terus ada perombakan karyawan segala macam. Aku masuk ke tim branding ini, sama ada 3 karyawan lain. Jadi di tim branding itu ada si freelance ini, ada aku, sama ada anak-anak 3 anak yang lain gitu. Yang emang lebih dulu udah masuk. Terus si Kak Budi gimana? Dia menghandle kerjaan lain. Tapi nggak megang dia? Enggak. Berarti strukturnya nggak ada hubungannya sama Kak Budi sama sekali? Nggak ada. Cuman dulu memang aku tuh under Kak Budi nih. Karena dirombak itu akhirnya pindah. Berarti kalau misalkan kayak gitu, ya udah berarti tanggung jawab kamu tuh udah nggak ke Kak Budi dong? Enggak. Ke si orang ini. Si freelance ini. Bosmu ini. Bos gitu. Ini. Nah terus akhirnya kalian satu tim. Satu tim berapa orang sih total yang tadi itu? Kalau di tim aku berlima doang. 5 itu include si dia ini ya? Iya. Si bosmu yang ini, yang si freelance ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 5. Berlima berarti. Tapi 5 ini cowoknya dia doang? Cowoknya ada 3. Berarti yang setim sama kamu tuh cowoknya 2. Cowoknya 3, si freelance. Iya, sama 2 lagi? 2 lagi ada anak tim aku. Jadi di kantor aku tuh strukturnya gini, ada 2 tim, misalnya tim media sama tim branding. Tim media dan tim branding ini disebutnya tim produksi, karena kita bikin konten untuk klien, ibaratnya kita ngurusin klien lah gitu. Nah, kalau di tim branding ini ada 5 orang. Headnya itu atau kreatif, aku, QC, ada graphic designer, ada copywriter, sama ada social media officer. Gitu. Jadi kita berlima ini nge-handle klien-klien yang memang mau dinaikin brandingnya di sosial media gitu. Oke. Berarti timnya kurang lebih kayak gitu lah ya. Terus semenjak dia udah jadi bos nih si freelance, berarti disitulah titik balik jadi lebih deket gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau ngomongin titik balik jadi deket itu justru sebelum aku masuk ke branding, sebelum aku masuk ke tim branding. Jadi pas Desember tahun lalu, berarti Desember 2020, itu pas kebetulan jadwal aku lagi agak lowong, dan dia si freelance ini ada foto video, ada mau shoot foto video di pabriknya klien aku. Nah terus karena
dia sendirian, dia ibaratnya kayak butuh asisten lah gitu buat bantu di pabriknya, di TKP gitu. Ditanya kayak besok siapa yang free gitu, gue butuh bantuan nih buat apa namanya ambil beberapa foto juga, foto video segala macam untuk kebutuhan konten lah gitu. Terus apa namanya itu aku lupa di grup saat itu tuh yang balas siapa aja gitu. Cuman intinya aku nggak balas, aku ingat aku nggak balas. Cuman dia japri aku chat kayak lu besok kemana gitu. Terus aku bilang oh besok gue cuti, kebetulan banget besok cuti gitu kan, ngabisin jatah cuti. Oh mau ikut gue nggak ke sini, ke pabrik ini? Oh gue ngapain fungsinya di sana? Ya bantuin gue apa namanya, ntar tanya-tanya ke kliennya soal produk buat bahan konten juga, bla 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 segala macam. Terus aku mikir kayak oh yaudah deh, daripada cuti nggak ngapa-ngapain juga, karena emang saat itu ngambil cuti buat istirahat aja di kos gitu. Terus aku pikir kayak oh yaudahlah boleh gitu. Oh yaudah gitu, jam berapa besok? Jam segini ya, gue jemput di sini gitu. Oh ya udah. Akhirnya pas besoknya pergi tuh ke pabrik klien itu bertiga, sama ada satu staff lain juga gitu kan. Jadi dari situ mulai kayak sering ngobrol di chat gitu. Aku saat itu mikirnya kayak ya itu hal yang wajar ngobrol di chat, karena aku sama anak-anak yang lain pun juga sering apa namanya ngobrol di chat gitu. Tiap hari itu pasti ada japri lah kayak sama desainer ngomongin kerjaan, terus kan pasti merembet ke ngomongin yang lain gitu kan, ngobrol. Ya sama dia juga kayak gitu, memang bener-bener nggak ada tendensi ke arah sana gitu loh, ke arah yang dewasa. Awalnya sih kayak gitu. Nah along the way-nya pas ini udah masuk ke 2021 ya. Udah masuk ke 2021, terus emang sering ngobrol, emang hampir tiap hari tuh sering ngobrol. Ngobrol ini di grup atau japri? Japri. Oh japri, oke. Karena ya aku mikir ya gue mana anak yang lain juga kayak gini kok gitu. Dan maksudnya kan dia emang atasan di kantor juga, kayak ya udahlah gitu. Tapi kalian ada grup nggak? Grup kantor ada. Kenapa nggak kalian di grup aja ngobrolnya? Beda, soalnya dia kadang curhat tentang ceweknya saat itu. Oh ya nggak mungkin di grup juga. Ya oke. Terus aku juga kadang curhat ke dia soal cowokku saat itu. Oh saat itu karena sama-sama udah putus nih sekarang. Gitu. Terus ngobrol-ngobrol, dia udah mulai ada tendensi ke arah sana nih gitu. Terus tapi dia emang bilang sih kayak gue bisa ngomong kayak gini tuh cuma sama elo, kata dia. Soalnya kalau sama anak-anak yang lain ada kemungkinan mereka bakal risih gitu loh, karena memang nggak semua orang terbuka, nggak semua orang nyaman untuk ngomongin hal-hal yang 21 plus gitu kan. Ngomongin 21 plus juga. Iya. Berarti gimana? Mulainya gimana? Kan kalian memang ngobrolnya seputar pekerjaan doang, terus tiba-tiba ngobrol 21 plus itu mulainya dari mana? Nggak ngerti, tiba-tiba aja. Nah, jadi dia mungkin gini, kayaknya ya, coba tak analisis. Berarti ketika dia cerita tentang pacarnya, baru dia mulai cerita, iya nih dia udah ngapain sama pacarnya gitu kali ya awalnya. Tiba-tiba cerita gitu ya? Iya, makanya. Jadi emang dia tuh orangnya cukup unik sih, to be honest. Unik, orangnya karakternya unik. Jadi misalnya nih, dia kelihatan tuh gimana ya? Dia kelihatan nerd di depan anak-anak kantor gitu. Kelihatannya ngomonginnya ya udah seputar kerjaan. Tapi kalau misalnya dia merasa udah cukup deket sama orang, dia bakal lebih open gitu. Oh, dalam hal apapun. Berarti kalau di kantor yang dia open sama semua hal tuh cuma ke kamu doang? Kayaknya iya. Oh, kamu nggak pernah lihat dia ngomong sama orang lain, lebih terbuka? Mungkin enggak. Kayak satu orang pas kalian lagi berdua, terus ada satu orang lagi, jadi bertiga, jadi ngobrolnya tetap terbuka gitu? Enggak juga? Enggak. Oh. Jadi dia emang ngerasa, dia sih ngomongnya kayak gini ya ke aku. Gue kalau misalnya nih kayak ngomongin soal seks atau soal apa gitu, kalau sama anak kantor mereka bakal risih gitu. Even tuh misalnya ya gimana sih jam makan siang kita makan bareng di pantry gitu lah, ngobrol-ngobrol. Terus kan pasti ada obrolan random kan, kayak lu apa namanya, udah pernah ini belum, tahu ini nggak gitu. Pokoknya berbau 21 plus lah gitu. Terus
kan emang anak-anak kantor aku itu mostly umurnya di bawah aku. Rata-rata lebih muda. Rata-rata lebih muda. Bahkan ada yang masih kuliah juga. Loh, itu freelance? Dia tadinya intern tapi jadi freelance sekarang. Loh. Ada juga yang baru lulus, kayak dia kelahiran tahun 2000. Buset. Serius? Udah langsung di situ. Makanya kayak masih adik-adik gitu. Cuman yang seumuran aku kayak 25, 26, 27 tuh ada. Tapi kan meskipun umurnya di atas aku, cuman kan belum tentu mereka udah pernah melakukan itu kan. Iya, ya susah juga itu, harus diobrolin lebih dalam lagi sih, nggak bisa asal ngejudge dari luar. Soalnya makanya dia nggak, kalau lagi sama anak kantor atau lagi sama anak kantor selain aku, dia nggak pernah ngomongin itu. Oh, berarti kan ada momen dimana dia cerita tentang 21 plus dan akhirnya kamu merespon juga dengan hal yang sama dong. Berarti kamu juga open sebenarnya. Iya nih, gue juga sama mantan gue gini diranjang misalnya. Maksudnya juga ditanggapinnya kayak gitu. Iya. Masih inget gak kayak chat pertamanya yang dia tuh mengarah ke situ, terus responmu gimana? Masih inget gak pada saat itu kan ada kayak tiba-tiba pasti kita kan ngerasa dong kayak kok tiba-tiba dia langsung pivot ke pertanyaan yang apa yang diceritain kalau jadi chat ranjang. Pertama soal kayak gitu tuh enggak sih, maksudnya bukan langsung bahas seks gitu, seks di ranjang atau gimana tuh enggak. Cuman kayak gimana ya, namanya cowok kan pasti ada apa ya, ada momen yang libidonya naik gitu loh ya kan. Nah terus ya aku bilang kayak ya udah lo gini aja gitu. Maksudnya ya aku merasa itu memang hal yang wajar ya, namanya juga cowok butuh dipuaskan secara biologis juga. Cewek pun kayak gitu loh. Terus itu respon kamu tentang dia? Soalnya dia sih bilangnya saat itu pas masih sama pacarnya, dia nggak pernah dapat hal kayak gitu sama ceweknya, karena ceweknya ini umurnya itu 4 tahun di bawah dia. Saat itu kan dia masih 25. Berarti ceweknya umur 21. Ceweknya itu masih kuliah. Kelahiran 99 berarti ya. Di ujung milenial. Ceweknya masih kuliah dan ceweknya itu gimana ya, dibilang masih polos. Iya juga. Dibilang masih polos, iya berarti emang polos. Ceweknya dibilang polos iya, tapi lucunya ceweknya ini kan anak kedokteran. Ceweknya ini pintar dan pasti kedokteran ya belajar soal anatomi tubuh, soal sex education segala macem dong. Nah lucunya ceweknya ini kayak gimana ya, mikirnya itu seks itu dilakukan kalau memang udah nikah doang gitu loh. Ya itu pemikiran banyak orang lah ya. Ya pemikiran mungkin dari keluarga, jadikan keluarganya juga atau gimana, maksudnya ya aku nggak ngerti lah gitu. Karena dia ngejaga itu ya. Karena aku nggak kenal ceweknya. Tapi udah lihat orangnya belum? Udah. Terus? Ya, aku pernah ketemu sekali. Pernah ketemu? Dikenalin dia dan ketemunya itu juga sama teman-teman kantor. Jadi pas lagi visit ke cafe klien, ceweknya itu tuh nyusul. Gitu, terus kayak kenalin nih cewek gue gini-gini. Oh ya. Terus sempat ngobrol juga sama anak kantor yang lain, kayak aku mikirnya gila nih cewek ya emang masih polos gitu, lurus banget jalan pikirannya, kayak ya udah gue kuliah lulus kerja udah gitu, dia nggak mikir yang lain. Wah itu ya kan sebagai cowok pasti iya itu hal yang alami ya, gitu. alami biasa hal yang aja. Alami, wajar, butuh dipuaskan secara biologis gitu kan. Terus jadi kayak ini ngomong kayak ya ini gue lagi ini gini kayak tiba-tiba naik gitu. Ya udah kan lu udah punya cewek gitu. Ya iya dong. Iya benar. Kan lu ya udah lu ke kawasan cewek lu aja, aku bilang kayak gitu. Apaan, mana mau lah dia gitu. Terus titik balik, maksudnya bukan titik balik ya, maksudnya gimana kamu momen apa yang kamu tuh sampai cerita kamu sama mantanmu juga melakukan, kan pasti cerita dong. Itu di momen yang mana? Ya, di saat itu kayak lagi ngobrol panjang lebar. Itu chatting ya? Chatting. Oke. Cuman chatnya udah kehapus. Ya udah nggak nanya. Ya udah.
Terus ya udah cerita kayak ya ini gue sama cowok gue juga apa namanya ya kurang puas lah ibaratnya gitu. Cuman aku nggak ngomong ke cowokku saat itu kayak gue nggak puas sama lo. Oh itu cuma cerita doang ke si aku cerita ke freelance ini. Yeah. Kayak ya gue nggak puas sama cowok gue soalnya cowok gue gini bla 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 gitu. Emang iya gini cowok lo umur berapa, dia nanya kayak gitu kan. Soalnya si freelance ini nggak kenal sama cowokku. Oh oke. Terus anak kantor intinya nggak ada yang kenal sama cowokku ini. Terus aku bilang pernah kamu bawa ke kantor gitu cowoknya? Dia pernah beberapa kali jemput aku tapi di kantor. Tapi nggak ada yang ya? Cuman nggak pernah kenal, cuma di motor doang gitu. Oke. Kayak paling kalau misalnya kebetulan keluar dari kantor tuh bareng, terus teman-teman aku ngeliat dia jemput kayak hati-hati ya kak, udah gitu doang. Nggak ya udah basa-basi aja. Terus ya udah aku bilang ke si freelance ini kayak iya gue sama cowok gue juga gue nggak pernah minta, gue bilang gitu. Aku bilang kayak gitu. Nggak pernah minta, oke. Aku nggak pernah minta duluan. Selalu cowoknya. Selalu. Oke. Selalu mantanku. Oh, udah jadi mantan, oke. Udah dong. Terus kata dia, kenapa nggak pernah minta kan? Lo juga butuh, kata dia gitu. Iya sih, cuman nggak nyaman aja. Aku bilang gitu. Loh kenapa nggak nyaman, kan dia cowok lo, kata dia kayak gitu. Terus aku bilang, gue ini sama dia bad communicator, sama-sama bad communicator sama lain. Gak nyambung lah ya. Gak nyambung, entah kenapa aku juga ya saat itu memang bodoh sih. Jujur bodoh banget, kayak aku nggak berani ekspresiin, nggak berani ngomong sama cowokku kalau aku tuh pengennya gini, pengennya diginiin, pengennya ini apa-apa, itu aku nggak berani ngomong. Emang bukan emang kamu gitu, emang nggak berani ngomong gitu. Tapi kalau sama dia aku mau ngomong. Ya berarti sama orang tertentu, tapi pada dasarnya kamu emang nggak pernah ngomong kayak gitu. Lebih ke nggak enak kali atau nggak tahu. Iya, aku juga lebih ngerasa nggak enak sih. Aneh kan, padahal sama pacar sendiri. Iya, padahal pacar sendiri. Nah terus saat itu dia ngomong kayak udahlah sama gue aja, kata dia gitu. Wah, langsung nembak gitu dia. Terus aku waktu bilang kayak nggak mau gitu. Oh ada penolakan gitu. Aku awalnya selalu nolak. Karena aku mikir kayak ya dia bercanda gitu. Cuman aku kayak nggak mau gitu. Lo kan pesen gue. Kemakan dia omongannya. Terus mau lo kan pesen gue, ntar kalau lagi dia punya pacar juga anjir. Nah itu makanya kayak kan udah punya cewek, gue udah punya cowok gitu. Iya. Ya sekali 2 kali mah nggak apa-apa lah, kata dia kayak gitu. Gitu ya cara mainnya. Iya. Oke, terus ya pokoknya pas lagi ngobrol-ngobrol kerjaan, terus kan bahas-bahas yang lain juga, karena emang jujur cerita apapun ke dia tuh selalu nyambung dan ya respon dia baik gitu loh, enak gitu lah responnya. Terus ya makanya aku jadi lumayan sering curhat soal aku sama cowokku kayak iya gue sama cowok gue gini. Terus dia kasih advice bla 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 segala macam. Cuma saat itu memang aku mikirnya ya udah dia emang sebagai kakak gitu. Karena aku nggak ada temen curhat lain yang cowok, cuma dia doang nih. Terus ya udah mulai ngerembet kayak gue gini gitu. Ya udah kan ada cewek lo gitu, nggak maunya malu aja kan lo udah berpengalaman. Gitu cara masuknya. Nggak mau, gila lu ya, aku bilang kayak gitu. Udah dibilang gila lu ya masih aja gas terus. Masih aja. Wah, karena dia memang juga. Karena dia memang suka bercandain kan gitu. Sampai aku tuh sampai ada momen di kantor aku bilang sama anak kantor aku, sebut aja dia namanya Kak Jessica ya. Oke, Kak Jessica. Halo Kak Jessica. Jadi aku bilang sama si Kak Jessica ini, Kak Jess, hati-hati tahu. Dia tuh ngomongnya suka bokep. Kak Jessica ini siapa? Timnya mana nih? Kak Jessica ini dia tim kreatif. Beda tim. Dia di atas aku. Tapi timnya sama si freelance bos ini? Timnya dia under si Kak Budi. Beda tim. Yeah. Oke, sip. Cuma kan kalau di kantor ngobrolnya kan ya semuanya gabung gitu kan. Yeah. Terus aku bilang, Kak Jess, hati-hati tahu si freelance tuh ngomongnya suka 21 plus gitu. Hah? Emang iya? Kok dia sama aku ini sih gitu. Terus kata si Kak Plus ini, gue begitu sama lu doang, kata dia. Tapi kan di depan Kak Jess ngomongnya. Iya, terus dia si Kak Jess itu ngomongin kayak
oh kalian suka ini ya gitu. Oh gitu. Kak Jessia sih mencium-cium bau. Enggak, Kak Jessia bercanda-bercandain gitu. Orang sama aku dia ngomong kayak gini kok gitu. Ya belum aja tuh Kak Jess, aku bilang kayak gitu. Aduh Kak Jess kenapa polos banget ya? Emang. Mau dong kenalin sama Kak Jess. Aduh. Oke lanjut. Terus ya udah pas akhirnya aku udah masuk ke tim dia. Dan saat itu kita ada pergi ke Lembang sama anak kantor. Oh. Karena ada project. Ada project, pergi ke Lembang nginep 3 hari 2 malam. Ini tim kalian berlima ini? Bukan, timnya campur. Oh, ada timnya Kak Budi gitu. Juga. Ada Kak Budi, Kak Jess juga. Kak Jess nggak ikut. Tapi ada, timnya lah ya. Ada timnya. Ada timnya Kak Jess sih, Patrice sama ada satu cowok, terus si freelance sama aku. Jadi berlima. Jadi pas pergi saat itu tuh 3 cowok 2 cewek. Ceweknya cuma aku sama si Patrice. Oh, oke. Terus ke Lembang emang pure kerja doang karena gimana pun Kak Budi kan atasan aku kan gitu. Iya benar. Terus pas di pas di Lembang ya udah memang kerja, ngobrol apa segala macem. Nah pulang dari Lembang hari Jumat terus Sabtunya itu dia ngajak pergi. Oh ini sepulangnya dari Lembang ini? Betul. Oh di Lembang ini gak ada kejadian apa-apa? Nggak ada dong. Oh berarti kamarnya masing-masing? Kamarnya masing-masing dong, aku tidur sama Patrice. Oh yang cowok tuh 3 satu kamar, yang kalian cewek berdua satu kamar. Oke. Terus pulangnya dia ngajak? Besoknya. Oh besoknya setelah pulang dia ngajak pergi. Karena emang sebelum ke Lembang pun aku beberapa kali pergi berdua sama si freelance ini. Kayak ya muter-muter aja naik mobil, ngobrol di mobil. Muter-muter gak jelas gitu? Serius. Waduh. Pernah loh. Aku sampai ke Bekasi. Hah? Serius sampai ke Bekasi. Terus aku tanya, ini di mana ya? Nggak tahu. Dia random aja. Ya ampun. Dan emang aku juga demen muter-muter. Oh demen muter-muter. Iya, muter-muter kota muter gitu. Terus kepala. Beda dong. Oh beda gitu. Ya. Oke, terus ya udah di mobil itu kan berdua doang ya? Iya, ngobrol, dia cerita tentang waktu itu baru putus juga dia. Oh itu udah putus akhirnya sama si dokter itu? Si dokter cilik itu. Wow, berarti di bulan apa putusnya? Dia sekitar Mei kalau nggak salah. Wah, baru banget dong kalau Mei bulan 5. Mei awal. Kalau kamu putusnya kapan? Juni. Lah beda sebulan. Ya ampun, ini aja udah Agustus mau September. Oke, terus ya udah dia cerita, iya gue gini mantan gue udah deket sama cowok baru. Terus aku tanya, oh iya kok lo tahu? Gue tuh sebenarnya ini masih mantau dia, soalnya kan memang orang tua si dokter itu belum tahu kalau dia putus. Kayak oh ya udah gini udah lah ya, maksudnya tuh aku bilang udah lah nggak usah terlalu ikut campur gitu, lo kan udah putus ya udah biarin aja gitu. Iya abis ini memang gue udah nggak mau urusan lagi sama dia gitu. Ya udah emang kalau ngobrol pun seperlunya aja karena mereka satu gereja gitu kan. Jadi pasti sedikit banyak masih ketemu. Nah terus ya udah ngobrol-ngobrol, aku juga cerita soal pacar aku saat itu. Karena waktu itu emang udah diambang mau putus juga aku kan. Oh udah mau putus. Cuman aku masih kayak denial, mikir kayak enggak kok, dia pasti ini pasti berubah, pasti lalala. Namanya juga wanita ya. Namanya juga wanita, betul. Terus ya udah kata dia, lu tuh bego kata dia. Udah tahu ini masih aja gini. Masih berharap. Emang gak capek? Ya capek gitu. Ya udah gitu. Tapi gue nggak bisa ngomong putusnya gitu. Ya ampun. Terus ya udah dia ngasih advice apa segala macem yang memang tuh sebenarnya bener. Aku tahu aku harus melakukan itu. Saya udah akhirnya ya udah mulai tuh kayak di pet gitu. Di puk gitu. Oh ini di kamar? Enggak, di mobil. Itu lagi jalan-jalan ceritanya. Oh masih di mobil nih puk-puknya. Pernah loh waktu itu aku pergi berdua sama dia itu sampai jam 4:30 pagi. Ah buset, kemana aja itu? Muter-muter. Dia jemput di kos, terus cari makan, terus muter ke PI, ke Jaksel, sampai Bekasi. Pernah juga sampai random dia jemput aku malam itu
sekitar jam berapa ya, malam tuh jam 9-an, cari makan dulu di Jaksel. Terus emang lagi nggak pengen pulang gitu. Terus dia juga lagi pengen jalan-jalan nih, karena dia demen nyetir. Terus kayak kemana ya kata dia gitu, ke Warpat enak kali ya kata dia gitu, cari Indomie gitu kan, gas lah. Gue bilang kayak gitu karena ya udah makan doang kan gitu, dan emang udah biasa pergi berdua sama dia, jadi ya memang gak awkward, gak pernah ada awkward sama sekali. Sampailah pada akhirnya yang kalian pergi bareng tuh di hari ya setelah balik dari Lembang. Iya, pergi dari Lembang. Itu kerja juga? Enggak, emang main aja. Main aja. Yang ngobrol aja, ketemu gitu, chit-chat di mobil, makan. Nah terus beberapa hari setelahnya dia ngomong gini, gue mau ini nih nginep gitu. Nginep? Tolong cariin ini ya, kamarnya sama hotel gitu. Karena kok minta tolongnya ke kamu? Nah karena aku juga menyambi sebagai PA dia. Jadi asisten juga. semua jadwal dia, hampir semua jadwal dia, terutama yang berhubungan dengan klien kantor, kayak meeting, apa segala macam tuh aku yang atur jadwalnya. Oh gitu. Wah. Oke. Nah terus makanya dia bilang kayak gue mau ini kerja cari suasana baru karena rumah dia waktu itu lagi di renov. Dan dia mau kerja dia kan ada apartemen. Dia ada apartemen. Dia ada apartemen, cuma di apartemen itu kan ada maminya sama ada adiknya. Ada maminya. Jadi mungkin dia takut ke distract gitu kali ya sama orang rumah. Dia kayak gue mau nginep di hotel kata dia. Gue mau kerja biar nggak ada yang ganggu gitu. Oh ya udah, aku bilang mau kapan, tanggal segini ya gitu. Itu di awal tanggal belasan Juni kalau nggak salah. Aku lupa, pokoknya di weekend lah, kayak Jumat Sabtu Minggu gitu. Kamarnya mau gue yang cari atau lo? Aku bilang kayak gitu. Lo aja, budgetnya segini ya kata dia gitu. Oh ya udah aku cariin, mau daerah mana terserah kata dia. Udah aku cariin, nih ya udah gitu. Jadi udah aku bookingin, terus dia transfer uangnya kan. Dia ganti uangnya terus gitu. Lo mau ikut nggak kata dia. Kayaknya itu di situ ya, kata-kata lo mau ikut nggak itu loh. Terus jawabnya, oh ya iya gitu. Jawabnya nggak langsung gitu dong. Nggak langsung gitu. Ikut kemana? Ya ikut lah gitu, ikut kerja gitu. Jadi memang bawa laptop gitu. Emang beneran kerja gitu. Terus? Nah cuman malamnya terus dia ini, karena kan dia memang demen minum juga gitu. Dia minum bir, minum apapun lah ya. Minum apapun tuh udah kayak air putih. Wow. Enggak ding, dia bukan pemabuk kok, bercanda. Terus dia ini nyuruh kayak lu pesenin ini dong gitu di Tokped. Pesenin apa? Ini gue lupa bawa bir gitu. Terus ya udah akhirnya aku pesenin. Terus aku bilang, gue mau soju boleh nggak gitu. Boleh, pesen aja ntar ini gue yang bayar gitu. Nemenin traktir kan. Terus udah pesen, udah datang, ya udah tuh malamnya minum dan emang minumnya cukup banyak. Aku minumnya cukup banyak gitu. Terus ya udah teler. Teler? Serius? Aku nggak teler. Wow. Padahal berarti kamu tuh tipe yang gampang teler ya? Cukup gampang teler karena ada soju kan. Gitu. Berarti tapi kan kalau gitu kondisinya jatuhnya sadar kan? Sadar ya? Enggak. Nggak sadar. Iya sadar, kayak nggak tahu. Aku ngelakuin apa tuh nggak tahu. Cuman aku masih, ya gue lagi nggak di kos nih, gue habis minum gitu. Ya gimana orang minumnya waktu itu glok. Dan waktu itu kan emang aku putus juga. Sebelum putus, itu beberapa hari sebelum putus. Oh alah. Akhirnya ya udah minum, jeder.
Gimana itu? Kayak kan ada momennya kayak pertama-tama dia mulainya gimana kan? Tapi nggak sadar ya? Iya. Sama sekali nggak sadar tuh. Nggak sadar. Iya, ingatnya itu cuman ya udah dipeluk gitu. Karena saat itu aku ingat aku nangis. Hah? Kok nangis? Iya, karena aku udah capek sama hubungan aku. Kayak gue capek gini. Tapi gue nggak tahu bilang putusnya gimana. Ya ampun. Ya udah deh gitu. Udah mulai ada kontak fisik selain peluk gitu. Ya udah namanya sama teler. Ya udah deh. Wow, sudah bisa ditebak kelanjutannya bagaimana. Tapi kan setelah kejadian itu berulang dong, nggak mungkin cuma sekali kan? Berulang. Nah, itu malah extend loh. Hah? Serius? Anjir. Kesepakatannya gimana kok tiba-tiba dia minta extend gitu? Kan ditelepon sama resepsionis kan, mau lanjut atau enggak? Soalnya ya udah lanjut aja semalam gitu. Ya udah. Di malam kedua minum lagi, mabok lagi. Terus lagi. Oh, tapi harus mabok dulu ya? Dulu iya. Dulu iya. Saat itu iya, sekarang enggak. Berarti sekarang udah nggak butuh lagi mabok-mabok itu supaya melakukan hal tersebut. Terus udah mulai saat itu, semenjak saat itu kalau misalnya ngobrol yang di luar kerjaan, dia ngomong sih, lu kalau misalnya pengen atau lu butuh apa di luar kerjaan bilang, kata dia, bilang sama gue. Di luar pekerjaan? Apapun itu, kata dia. Terus ya aku bilang, ya lu juga kalau misalnya mau apa atau apa bilang aja, aku bilang kayak gitu. Ya udah. Jadi kalau misalnya lagi pengen kayak, gue tiba-tiba pengen nih, gitu. Wah, anjir. Terus momennya ada, maksudnya kayak ya udah mau di mana gitu, di sini aja. Tapi ntar kayak pernah waktu itu emang staycation berdua, kan dia memang pengen gitu. Dianya memang pengen, berarti dia langsung to the point, ayo main gitu. Gue lagi pengen nih gitu. Wow. Terus aku bilang, karena waktu itu, karena maksudnya kalau untuk hari itu tuh nggak memungkinkan. Jadi kalau weekend besok gimana gitu, ya udah boleh gitu lah, atur deh, kata dia. Jadi dari hotel terus apa segala macem tuh aku yang pesen, aku yang atur. Dia tinggal ganti duit aja gitu. Berarti sebenarnya apa ya, udah jadi apa ya, partner kali ya? Partner ya. The real partner kali ya. Kalau kayak gitu berarti apa ya, kalian kan atasan nama ya bawahan. Tim lah gitu kan, atasan bawahan. Kalian nggak ada mungkin kayak lagi ada kerjaan apa terus kalian komunikasi, nggak ada yang aneh gitu? Enggak, biasa aja lah. Biasa aja. Nggak, kadang kan kalau misalkan orang yang nggak bisa ini baper gitu. Terus kayak ketika dia komunikasiin dan bareng tim lain gitu kayak ada yang aneh gitu. Nggak ada sih, ini biasa aja. Berarti kalau lagi meeting ya kalian biasa aja gitu? Iya, yang ngomongin kerjaan, ngomongin memang topik meeting saat itu. Orang tiap minggu kita meeting sama tim juga, setiap Jumat jam 4 ya udah ngebahas apa yang harus dibahas saat meeting. Kalau meeting sama klien nih kan on cam, ya udah biasa aja gitu. Nggak pernah ada gelagat atau tendensi ke arah sana. Jadi ketika jam kerja jam 9 sampai jam 5 ya udah dia atasan aku. Di luar itu serah deh lu mau ngomongin apa gitu. Oke. Gitu. Tapi pas kalian lagi kan kalian main nih, terus nggak pernah mikir soal kerjaan gitu? Pernah. Bayangin dong. Anjir lah. Bayangin dong, lagi di atas tiba-tiba ngomong, klien ini gimana ya? Dia aneh banget anjir. Bagaimana? Masa lagi main gitu, terus pas lagi di atas terus tiba-tiba dia nanyain tentang kerjaan. Dia memang serandom itu orangnya. Wah gila sih. Dan gimana ya, kan ada momen
ketika otak kita tuh bener-bener on, bisa mikir fokus gitu kan. Nah dia tuh bisa kapan aja, kayak misalnya dia lagi nyetir, tiba-tiba kepikiran, aku belum ini, langsung keluar tuh dari mulutnya. Kayaknya kalian ini bagusnya gini deh gitu. Itu lagi nyetir dan kita berdua memang lagi misalnya mau makan kemana gitu. Ini kayak lu gila ya, lu lagi nyetir tapi masih bisa gini. Iya, gue justru kalau lagi nyetir otak gue tuh bisa lebih bekerja dibanding gue nggak nyetir, kata dia. Gitu. Dan waktu itu pernah beberapa kali lah kalau nggak salah lagi main, gue kepikiran ini deh, gue jadi kali ini kan mau launching ya, gini ya Allah gitu. Lagi begituan. Gue kayak anjing lo ya. Kayak nggak ada jam lain gitu. Tapi gimana, emang nggak aneh tiba-tiba lagi desa terus tahu-tahu dia ngomong gitu? Iya, ketawain aja, sama-sama ketawain. Tapi itu masih lanjut goyang. Astagfirullah. Oke. Lumayan aneh ya. Berarti apa ya, kalau dihitung secara kuantiti sebenarnya udah sering ya. Kehitung nggak berapa kali? Nggak pernah ngitungin sih, tapi cukup sering lah. Wow, padahal durasinya pendek ya kan. Kalau dihitung dari pertama kali itu mulainya kapan, bulan apa? Juni awal. Juni kan? Juni awal tengah lah. Juni ya awal, ya menuju ke tengah ya. Juni, Juli, Agustus, September. Baru banget kan sebenarnya. Tapi karena part of kerjaan aja kan, jadi kayak waktunya tuh gampang banget diaturnya. Semuanya udah sama-sama tahu dan nggak bisa bohong juga kan. Kalau mau bohong misalkan aduh lagi malas gak mau, terus kayak mau alasan apa, orang kerjaannya sama, kantornya sama, timnya sama. Betul, tapi pernah juga pas dia lagi pengen, akunya lagi enggak. Kayak dia ngomong kayak gue pengen nih diginiin, terus gue enggak deh, gue capek gitu, gue lagi capek, besok aja ya. Oh ya udah nggak apa-apa, ya udah selesai, that's gitu. it. Berarti bisa langsung ngobrol hal yang lain. Berarti dia sebenarnya nggak egois juga ya. Dia nggak egois. Kalau sama dia berarti seterbuka itu tentang kayaknya maunya gini. Berarti selama ini sama dia ada hal yang kayaknya nggak pernah dilupain gitu, kayak yang gini. Ada nggak hal kayak gitu? Nggak ada sih. Kalau yang HP nggak pernah dilupain tuh. Berarti semua dilupain dong? Ya enggak, maksudnya nggak sampai ya iyalah, nggak sampai yang gimana banget, kayak ya udah gitu. Maksudnya kayak hal yang misalkan sama dia nih, kan kamu terbuka katanya tentang mau diginiin dong, mau digituin dong. Nah itu maksudnya kan ada hal yang memicu kan, kayak kenapa pengen ini, terus kenapa dianya juga nyanggupin. Ya karena aku seneng gitu. Aku kayak gue demennya diginiin. Diginiin tuh diapain? Kan ini nggak ada visualnya ya, jadi kalau cuma ngomong diginiin tuh agak susah gitu. Jadi so kayak otak orang nggak bisa. Itu kan orang mungkin ngerti. Nah, atau misalnya aku bilang kayak gue lebih demen gue yang di atas daripada lo. Hal-hal yang kayak gitu. Oke. Oh ya udah, ntar ini ya apa namanya, lo lebih banyak di atas. Oke, gitu. Bener-bener seaneh dan serandom itu kalau ngobrol sama dia. Gila. Terus dan sampai sekarang kan aman-aman aja. Nggak, kalian nggak takut apa? Misalnya ada masalah nih, suatu saat terus jadi aneh di kantor, atau suatu saat anggap lagi nih, dia ternyata punya pacar atau kamu punya pacar gitu. Kalian nggak ngebahas soal itu? Enggak. Kalau emang kejadian misalnya nih, apa yang kalian? Kayak saat ini belum, cuman mungkin kalau suatu saat kayak misalnya dia udah punya cewek baru gitu, aku udah punya cowok baru, ya aku pasti bakal bilang lah kayaknya. Oke, tetap aja main ya, tapi diam-diam aja gitu. Iya. Ya mungkin itu bisa kali ya, itu bisa kan? Itu kan tergantung keputusan bersama. Tergantung, cuman belum diomongin sampai saat ini sih. Karena memang saat ini both of him and I kayak belum mau untuk ke relationship berikutnya. Karena emang sama-sama pengalaman di mantan yang sebelumnya ini sama-sama gak enak gitu loh. Oke, karena itu ya berarti ya. Kayak masih mau senang-senang dulu lah gitu. Mau senang-senang dulu. Oke. Kayaknya untuk cerita yang ini udah cukup sampai sini aja kali ya. Mungkin di luar sana banyak orang-orang yang kepikiran kayaknya nih kalau bos udah mulai flirting kita gimana gitu. Tapi kalau di compare sama cerita yang ini kan memang responsnya sama-sama baik, dan selama sama-sama respect
seharusnya nggak masalah ya, karena kan kesepakatan berdua ya kan. Betul. Kalau kecuali satu pihak terus ada pemaksaan gitu ya. Nah itu aku juga bilang sih kayak pokoknya gue nggak suka dipaksa. Oh gitu, dia ngerti. Kalau ya udah kalau lo memang lagi nggak mau, misalnya lo lagi capek atau lagi apa ya ngomong aja gitu. Jadi sama-sama tahu nih, kayak lagi nggak, kayak bukan sekarang deh. Dan nggak apa-apa juga kan? Ya nggak apa-apa. Oke. Kalau gitu thank you banget Rebecca udah mau share ceritanya di episode ini. Niatnya cuma sebentar ya, ternyata ceritanya panjang ya. Makan. Terima kasih juga buat yang udah dengerin. Kalau yang mau tahu Rebecca kayak gimana ya coba bayangkan aja dia orangnya kulitnya kuning langsat, terus dia kecil, mini, tapi dia pintar. Anak agensi. Pintar goyang. Wow. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.